Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas kisah salah satu sahabat paling mulia yang dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai syahid yang masih hidup. Dialah Thalhah bin Ubaidillah, seorang hartawan dermawan sekaligus pejuang pemberani yang pernah melindungi tubuh Rasulullah dengan tubuhnya sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal kisah inspiratif lainnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thalhah bin Ubaidillah berasal dari Bani Taim, suku yang juga menjadi tempat asal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak muda, Thalhah dikenal sebagai pedagang sukses dan berwawasan luas, sering bepergian ke negeri Syam. Di sana, ia mendengar kabar tentang akan datangnya seorang nabi terakhir di Mekkah, dan kabar itu menggetarkan hatinya. Ketika kembali ke Mekkah, Thalhah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat lamanya. Abu Bakar lalu menceritakan tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Tanpa ragu, Thalhah masuk Islam bersama Abu Bakar, menjadikannya salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Namun keputusannya itu mengundang kemarahan keluarganya, terutama pamannya sendiri. Thalhah pun disiksa dan dipaksa untuk meninggalkan Islam, tapi ia tetap teguh mempertahankan keimanannya. Setelah menerima perintah hijrah, Thalhah ikut hijrah ke Madinah dan tinggal bersama kaum Ansar. Ia menjalin persaudaraan dengan Sa'id bin Zaid yang juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di Madinah, Thalhah mengabdikan dirinya untuk perjuangan Islam, berdagang untuk mendanai dakwah, menjadi tameng dalam peperangan, dan menjadi penasihat dan pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud adalah momen paling bersejarah dalam hidup Thalhah. Ketika pasukan Muslim mulai kocar-kacir dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, hanya beberapa sahabat yang tetap berdiri. Salah satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ia berdiri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melindungi beliau dari panah dan pedang. Ia terkena lebih dari 70 luka di tangan, di dada, dan di kepala. Tangannya yang terluka parah menjadi lumpuh, namun tak membuatnya mundur. Setelah perang, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang masih hidup, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah." Thalhah juga dikenal sebagai hartawan dermawan. Dalam satu hari ia pernah membagikan 700.000 dirham hanya untuk membersihkan kekayaannya dari riba dan sedekah. Ia membangun rumah untuk orang miskin, membebaskan budak, dan memberi nafkah kepada janda serta yatim. Julukannya adalah Thalhah al-Khair, Thalhah si baik, juga Thalhah al-Fayyad, juga Thalhah al-Fayyad, Thalhah si derman. Julukannya adalah Thalhah al-Khair, Thalhah si baik, juga Thalhah al-Fayyad, Thalhah si dermawan mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Thalhah. Ia sering memuji keberanian, kesetiaan, dan kejujurannya. Dalam beberapa peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Thalhah untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin Madinah saat bepergian. Kepercayaan yang luar biasa ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Thalhah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Thalhah tetap aktif dalam urusan umat. Namun terjadi fitnah besar di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Thalhah ikut terlibat dalam perang Jamal, bukan untuk merebut kekuasaan, tetapi untuk mencari keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Namun dalam kekacauan perang, Thalhah terkena panah yang akhirnya merenggut nyawanya. Sebelum wafat, ia mengaku menyesal dan mengatakan, "Aku tak ingin bertemu Allah dalam keadaan membawa darah sesama muslim." Thalhah wafat sebagai syahid dalam fitnah umat. Namun para sahabat mengenang beliau sebagai pahlawan sejati Islam. Ia dimakamkan di Basrah dan dikenal dalam sejarah sebagai orang yang melindungi Nabi dengan tubuhnya, menyebarkan hartanya untuk umat, dan wafat dalam upaya perdamaian. Apa yang bisa kita pelajari dari Thalhah? Keberanian dan loyalitas sejati, melindungi Nabi bahkan dengan tubuhnya sendiri.
kedermawanan luar biasa menjadikan kekayaan sebagai jalan menuju surga, kesetiaan pada kebenaran bukan ambisi pribadi, keteguhan hati dalam fitnah, tetap berusaha mencari perdamaian, dan hidup bermanfaat hingga akhir hayat. Inilah kisah luar biasa dari Talhah bin Ubaidillah, sang pejuang sejati yang menjaga Rasulullah SAW dengan darah dan tubuhnya sendiri. Semoga kita bisa meneladani semangat, keberanian, dan keikhlasannya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, bagikan video ini ke orang terdekat, dan subscribe untuk mendukung konten positif dan mendidik seperti ini. Sampai jumpa di episode Sahabat Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.